Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Siang menjelang sore. Baik, saya tidak bisa apa namanya memberikan soal secara langsung, tetapi saya akan memberikan kisi-kisi untuk ujian akhir semester yang akan diadakan di minggu depan ya, ibu-ibu. Mungkin kalau soalnya dalam bentuk esai ada 10 esai, jumlah soalnya ada 10 ya, dalam berbentuk esai. Mungkin akan saya beritahu kisi-kisinya adalah yang pasti saya tidak akan pernah melepaskan yang namanya dari definisi korupsi. Saya sangat menyukai dari pendapat-pendapat ibu-ibu sekalian. Jadi soal pertama ataupun kisi-kisi pertama yaitu adalah definisi korupsi menurut pendapat sendiri ya, yang sudah kalian berikan komentar di dalam link YouTube saya ya. Selanjutnya untuk kedua atau kisi-kisi kedua saya akan memakai yaitu berkaitan dengan teori perilaku korupsi. Saya sangat tertarik dengan Gon teori, sehingga silahkan ibu-ibu sendiri mengembangkan kisi-kisi yang berkaitan dengan Gon teori, terutama keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Seandainya kisi-kisi itu dalam bentuk jelaskan yang dimaksud dengan keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Silakan ibu-ibu sendiri mengembangkannya. Itu kisi-kisi yang kedua. Untuk kisi-kisi yang ketiga, saya akan bertanya salah satunya tentang hambatan penanganan korupsi. Jadi, ibu-ibu sekalian, jelaskan hambatan penanganan korupsi. Di sini ada 4, jadi sebutkan saja salah satu atau 2, itu sudah cukup ya. Jadi jangan ditulis hanya hambatan struktur, hambatan kultural, hambatan instrumen, tapi tolong dijelaskan. Di sini sudah ada penjelasan. Ya, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya itu kisi-kisi ketiga. Ini masuk kita ke kisi-kisi keempat. Kisi-kisi keempat, di sini ada 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi, sehingga di sini hanya saya minta satu saja. Dari keempat tersebut, saya hanya minta satu saja hal ataupun akar yang menurut Anda yang paling utama. Ya. Selanjutnya, kisi-kisi kelima. Kisi-kisi kelima yaitu tentang strategi pemberantasan korupsi. Ya, di sini ada 3 ya, penindakan, pencegahan, dan peran serta masyarakat. Jadi di sini saya minta jelaskan strategi pemberantasan korupsi ataupun tuliskan 3 pemberantasan atau strategi pemberantasan korupsi. Ya. Selanjutnya, kisi-kisi yang tadi kelima ya, ini masuk yang keenam. Keenam masuk yaitu tentang subjek pemberantasan korupsi. Jadi kisi-kisi yang keenam ini saya hanya meminta jawaban yaitu jelaskan kaitan antara aparat pemerintah, masyarakat mahasiswa, dan sektor swasta ya sebagai subjek pemberantasan korupsi. Oke, itu kisi-kisi ke-6. Kisi-kisi ke-7 sudah pasti saya harus meminta kepada ibu sekalian bagaimana eh, intervensi proses pembudayaan dan pemberdayaan dalam menghadapi korupsi, atau yang lebih tepatnya adalah hal
korupsi dapat diintervensi dari satuan, nah, kan, ataupun kisi-kisi yang ke-6 atau ke-7 ini ya, ke-7 apa ke-6? Ke-7 ya mungkin ya, atau ke-6 ya. Kalaupun ke-6, kisi-kisinya adalah seperti ini soalnya. Jelaskan 3 intervensi dalam desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Ada 3 ini. Ya, jadi cukup dituliskan saja ya, ataupun nanti itu dalam bentuk tuliskan 3 intervensi dalam mendesain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter, yaitu kisi-kisi yang ke-6. Masuk kisi-kisi yang ke-7. Kisi-kisi yang ke-7 ini saya akan membahas tentang pendekatan. Jadi saya hanya mungkin soalnya dalam bentuk silahkan jelaskan pendekatan yang menurut Anda sangat ideal dalam pendidikan anti korupsi. Menurut Anda ya. Jadi berikan alasan-alasannya. Di sini sudah ada alasan-alasannya. Kalau lebih dari itu boleh. Yang penting minimal standarnya sudah ada. Ya, ada 3 pendekatan yang dipakai. Jadi kisi-kisi yang ke-7 seperti itu. Selanjutnya, kisi-kisi yang ke-8. Di sini ada pendekatan budaya. Jadi saya akan meminta jelaskan upaya dalam pendekatan budaya. Untuk apa? Ya kan? Ini untuk pendidikan anti korupsi. Ya. Jadi ini kisi-kisi ke-8. Mengapa perlu upaya pendekatan budaya dalam pendidikan anti korupsi? Ya, seperti itu soal kisi-kisinya ya. Selanjutnya, kisi-kisi yang ke-9. Kisi-kisi yang ke-9 ini adalah tujuan. Apa tujuan Anda mempelajari pendidikan anti korupsi? Ada 3 ya di sini. Ada 3 hal yang terdapat dalam presentasi ataupun PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ada 3 tujuan mahasiswa mempelajari pendidikan anti korupsi. Kisi-kisi 9. Terakhir adalah kisi-kisi yang ke-10 ya. Kisi-kisi 10 di sini saya hanya membahas tentang ini. Tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi esainya dalam bentuk jelaskan. Bukan jelaskan, tapi tuliskan prinsip-prinsip anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi. Saya hanya minta tuliskan ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Mungkin dari hal tersebut di sini sudah ada penjelasannya dari akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan, peran mahasiswa. Oke, itu saja kisi-kisinya, kurang lebih ada 10. Kalaupun terakhir ataupun tadi selip, yang terakhir adalah kisi-kisi yang ke-11. Ataupun ini kalau saya lupa mungkin ini kisi-kisi 10 atau 11. Yaitu adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Ya, jelaskan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Di sini ada 2 ya. Jadi tolong ibu-ibu sekalian memperhatikan dengan baik-baik. Ya, jadi tidak perlu bersusah payah. Semua soal ujian akhir semester
kali ini akan sesuai dengan yang materi yang tersedia ataupun sesuai dengan yang saya bagi. Jadi cukup sekian ya Ibu-Ibu sekalian, materi, mohon maaf, bukan materi, kisi-kisi ujian akhir semester matrikulasi tahun 2022-2023 ini merupakan kisi-kisi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang kemungkinan besar 100% akan keluar menjadi soal ujian akhir semester matrikulasi. Jadi itu saja bantuan dari saya. Semoga tidak ada yang mendapatkan nilai jelek, ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ibu-ibu semua menjawab dengan baik, ya, ataupun dengan benar sesuai dengan urutan-urutan yang sudah saya tentukan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya Ibu-ibu. Cukup sekian. Jangan lupa di like, subscribe, dan komentar ya. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.